Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fial Islami dari TI 18D Universitas Buana Perjuangan Karawang. NIM saya yaitu 1333. Di sini saya akan menjelaskan tentang HOQ dari toko fotokopi saya untuk memenuhi mata kuliah PP Produk. Nah, di sini kita mulai saja ya. Di sini sudah terdapat pendapat konsumen yang mereka inginkan pada toko fotokopi, yaitu misalnya pelayanan cepat, ATK lengkap, fasilitas, dan harga miring atau murah. Di sini juga sudah ada desain dari penjual ya, yaitu kursi tunggu, macam-macam mesin, dan ATK, lahan parkir, dan diskon. Nah, di sini kita akan memulai dengan memperingkat keinginan konsumen. Kita peringkat dulu ya, yang mana yang lebih dominan, yang lebih didahulukan. Itu kita dahulukan yang pelayanan cepat, ini yang pertama, kemudian fasilitas yang kedua, kemudian harga miring atau murah yang ketiga, dan ATK lengkap yang keempat. Nah, setelah kita memperingkatkan, kita akan mengetahui hubungan antara keinginan konsumen dengan desain yang punya toko dengan menggunakan simbol bulat titik, yaitu skornya 9, berarti berhubungan sekali, atau bulat saja itu skornya 3, kemudian segitiga yaitu 1, atau tidak berhubungan yaitu nggak usah diisi. Kita mulai saja ya. Di sini pelayanan cepat dengan kursi tunggu dia tidak berhubungan, jadi tidak usah diisi. Kemudian pelayanan cepat dengan macam-macam mesin itu berhubungan ya, soalnya kalau misalnya banyak mesin maka pelayanannya juga menjadi cepat. Jadi berhubungan kita tulis cepat. Kemudian dengan lahar parkir tidak berhubungan, tidak usah isi. Kemudian dengan diskon juga tidak berhubungan, tidak usah isi. Kemudian kita lanjut ke ATK lengkap. ATK lengkap dengan kursi tunggu tidak berhubungan, kita tidak usah mengisi. Kemudian ATK lengkap dengan macam-macam mesin dan ATK lengkap ini ya berhubungan karena berhubungan dengan barang. ATK lengkap dan macam-macam mesin juga ATK-nya lengkap berhubungan sekali, berarti titik, bulat titik. Kemudian lahan parkir dan ATK lengkap tidak berhubungan, ATK lengkap dengan mesin juga tidak berhubungan, tidak usah diisi. Kemudian kita lanjut ke fasilitas. Fasilitas dengan kursi tunggu berhubungan ya, maka di sini adalah bulat titik. Nah, kemudian macam-macam alat ATK dengan fasilitas tidak berhubungan, fasilitas dengan lahan parkir berhubungan ya, cuma ini berhubungannya hanya sedikit, jadi kita kasih skor 3 itu bulat. Kemudian fasilitas dengan diskon tidak berhubungan, jadi kita tidak usah mengisi. Kemudian lanjut ke harga miring, itu harga murah ya. Harga murah dengan kursi tunggu tidak berhubungan, jadi kita tidak mengisi. Harga miring dengan macam-macam mesin itu berhubungan ya, dengan banyaknya barang bakal lebih murah, seperti grosir kayak gitu. Kalau misalnya kayak bahan makan, kita berhubungan saja, tapi berhubungannya sedikit, jadi kita satu aja. Kemudian harga miring dengan lahan parkir tidak berhubungan ya. Kemudian harga miring dengan diskon berhubungan ya, soalnya kalau misalnya harga murah berhubungannya dengan diskon, korting, berhubungan sekali. Oke. Sudah kita menyimpulkan seperti ini, maka kita hitung total dari si jumlah skor setiap komponen perusahaan yang punya toko, seperti itu. Seperti ini, yang kursi tunggu dia ada bulat titik 1, bulat titik 1 skornya adalah 9, maka 9 dikali peringkat pada fasilitas di sini kan, karena di 3 kotak yang lain tidak ada, maka 9 dikali 2 jumlahnya adalah 18. Kita tulis ini 18. Oke. 18. Kemudian lanjut ke macam-macam mesin dan ATK. Di sini ada bulat
titik skornya 9 dikalikan dengan 1, kemudian yang kedua itu skornya 9 juga sama dikalikan dengan 4, kemudian ini segitiga skornya 1 dikalikan dengan 3, hasilnya yaitu 40. Oke, setelah itu selanjutnya di lahan parkir. Di lahan parkir kita hanya mempunyai bulat satu aja di fasilitas. Bulat tanpa titik, maaf. Bulat tanpa titik itu skornya 3 dikalikan 2 berarti 6. Kemudian di diskon dia ada bulat dan titik, berarti skornya ada 9 dikali peringkat harga miring itu 3, hasilnya 31. Oke. Oh maaf 27. 9 kali 3 27 ya. Oke. Setelah kita mengetahui totalnya, kita bakal tahu mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Semakin kecil skor berarti itu membuktikan bahwa mengartikan bahwa komponen tersebut adalah yang paling diprioritaskan, seperti itu. Berarti di sini adalah yang prioritas pertama itu lahan parkir, kemudian yang kedua yaitu kursi tunggu, yang ketiga adalah diskon, yang keempat adalah macam-macam mesin dan ATK. Oke. Kemudian setelah ini kita lanjut untuk mengetahui apakah ada hubungannya antara komponen-komponen ini dengan menggunakan simbol plus untuk sangat berhubungan, plus berhubungan, segitiga terbalik itu tidak berhubungan. Nah, kita mulai ya. Dari kursi tunggu ke macam-macam ATK. Dia tidak berhubungan. Kita kasih segitiga bawah. Kemudian kursi tunggu dengan lahan parkir. Dia berhubungan ya, kan dia sama-sama fasilitas. Berhubungan sekali gitu ya, plusnya 2. Kemudian kursi tunggu dengan diskon. Dia tidak berhubungan. Jadi kita segitiga bawah. Lanjut ke macam-macam mesin dan ATK. Dengan lahan parkir tidak berhubungan ya, jadi kita segitiga bawah. Dan macam-macam mesin dengan diskon dia berhubungan, karena kalau banyak macam-macam ATK-nya banyak diskon juga, jadi banyak barang seperti grosiran tadi ya kalau barang. Terus lahan parkir dan diskon dia tidak berhubungan, jadi dia segitiga bawah. Oke. Nah, sudah ini ketiga nih ya. Sudah ini kita lanjut ke perbandingan dengan toko lain atau kompetitor ya. Nah, di sini perbandingannya kita gunakan pada komponen yang konsumen inginkan, seperti itu. Nah, di sini kita lanjut ke toko saya dulu ya, penilaiannya. Pelayanan cepatnya pada toko saya itu sedang, kita kasih poin 2. Poinnya sesuai dengan yang di atas ini ya, 1 sulit, 2 sedang, 3 mudah. Kemudian fotokopi A yaitu 3 mudah karena mereka udah lama mungkin ya. Terus FCB juga sama, mudah. Kemudian ke alat ATK lengkap. Toko saya kita kasih 2 karena kita baru ya. Terus FCA juga 1, dia sulit. Mungkin ada beberapa faktor mungkin ya. Kemudian FCB itu 2. Kemudian pada fasilitas toko saya poinnya 3, yang A poinnya 1, yang B poinnya 1. Kemudian pada harga miring toko saya itu agak sulit karena baru, kemudian toko A 2 dan toko B 3. Nah, dari sini kita totalkan masing-masing kemampuan toko. Toko saya mempunyai hasil 8. Sedangkan fotokopi A mempunyai hasil 7. Kemudian fotokopi B mempunyai hasil 9. Di sini kita bisa melihat kita termasuk ke toko yang bagaimana, seperti mungkin harus evaluasi atau mungkin udah baik kayak gitu. Kalau lihat di sini kita sudah di tengah-tengah ya, sudah oke. Mungkin ada harus sedikit improvement, pengembangan kayak gitu ya. Setelah kita mengetahui atau membandingkan dengan fotokopi lain, kita mengevaluasi kesulitan dari
komponen-komponen penjual kita pribadi ya yang jual kayak gitu. Kesulitannya itu ratingnya 1-5 dari mulai mudah ke sulit seperti itu. Terus di sini kita lanjut saja ke kursi tunggu. Nah, kursi tunggu merupakan fasilitas kan. Nah, kita toko kita sulit apa mudah gitu ratingnya. Kita permudah aja ya, mudah karena kan tinggal beli ya. Mudah kayak gitu. Terus macam-macam mesin dan alat RTK kita mungkin agak sulit ya karena memerlukan biaya yang cukup besar juga kalau fotokopi bagi alat-alatnya ya. Terus lahan parkir kita permudah saja soalnya kita nyewa misalnya kayak gitu ya, nyewa kita mudahkan saja menjadi 2 poin saja. Kemudian diskon, nah karena diskon kita jarang jadi agak sulit, kita kasih 4 saja. Nah di sini setelah kita menentukan kesulitan-kesulitan, kita lanjut ke target dari si penjual. Kita harus punya target kan, target dari penjual rata-ratanya bagaimana. Misalnya kursi tunggu targetnya yaitu 5 kursi. Kemudian macam-macam mesin dan ATK minimal punya 2 mesin dalam satu toko, dan barang-barang lainnya ready atau tersedia ketika pelanggan menanyakan. Terus lahan parkir minimal 1 meter persegi untuk 2-3 motor yang membawa kendaraan atau sepeda. Kemudian diskon kita akan memberikan 10% pada pelanggan. Ini targetnya ya. Nah, ketika kita sudah mempunyai target, kita evaluasi lagi dengan fotokopi lain seperti yang di atas. Seperti itu. Kita mulai saja. Di sini ada kursi tunggu. Untuk poinnya kita memakai poin 1, 2, 3 dengan 1 sulit, 2 sedang, 3 mudah dengan kotak yang sudah disediakan ya. Yang 1 itu yang paling bawah, yang 2 di tengah, dan 3 yang paling atas. Sini mulai saja di kursi tunggu pada toko saya itu kita mudah ya. Mudah berarti kita simpan toko saya di sini. Kita simbolisasi saja ya, S. Kemudian untuk FCA, kursi tunggu bagi FCA itu mudah juga, berarti kita simpan juga di kotak yang paling atas A. Sedangkan B dia agak sulit, mungkin karena lahannya atau apa, kita taruh di yang kedua B. Oke. Selanjutnya di macam-macam mesin ATK. Yang B, fotokopi B, dia mudah, berarti dia di atas poin 3. Kemudian yang saya di poin kedua sedang, sama dengan A, kita tuliskan di 2. Oke. Kemudian di lahan parkir, untuk toko saya dia sulit karena mungkin sempit ya, kita tulis di 1 S. Kemudian untuk yang A dia sedang, mudah aja, cuma nggak luas mungkin ya. Kemudian yang B dia di mudah. Oke. Kemudian di diskon toko saya sedang, kita tulis di poin kedua. Kemudian toko A dia mudah, berarti di A ya, di paling atas maksudnya. Kemudian yang B itu sulit. Nah, sudah terisi semua. Setelah terisi semua, kita tarik garis sesuai dengan komponennya, maksudnya sesuai dengan kelompoknya, misalnya toko-toko kita kayak gitu, biar membentuk sebuah diagram garis kayak gitu. Kita tarik saja ya. Ini S, fotokopi saya tarik S ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Oke, grafik foto kita seperti ini ya. Yang fotokopi A,
fotokopi A sini ke bawah lurus atas. Oke. Ini grafiknya A. Kemudian yang B kita tarik ke sini sesuai dengan keadaannya seperti ini. Inilah grafik yang dihasilkan setelah menganalisis dari beberapa faktor itu. Jadi setelah kita mengetahui HOQ ini, kita mengetahui kemampuan toko kita, bagaimana keinginan konsumen, bagaimana apakah toko kita sudah memenuhi atau belum. Kita bisa lihat dari poin-poin yang ada di HOQ ini. Dan kelebihannya yaitu bisa membandingkan dengan kompetitor atau toko lain seperti itu. Jadi kita bisa mengevaluasi atau belajar dari toko lain apa sih triknya agar mencapai target yang bisa melayani konsumen dengan baik seperti itu. Mungkin sekian saja penjelasan HOQ Tokopedia dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.